kebaikan, salam sejahtera. Saya Bambang Swiknyo, koordinator atau ketua program di hilirisasi inovasi sosial yang saat ini tahun ini mengangkat judul Inovasi Pertanian Terpadu Berbasis Peternakan sebagai upaya khusus sinergi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo menuju pembangunan berkelanjutan atau bagian dari SDGs. Baik, saudara sekalian, program ini dirancang sebagai satu aktiviti untuk menjawab dari problem statement bahwa Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu dari 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kebetulan menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi, atau kalau dalam bahasa ranking berarti sebenarnya terendah. Terendah itu artinya tertinggi, ya, gimana? Dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi dibanding dengan 4 kabupaten dan 1 kota. Oleh karena itu kita memiliki concern bagaimana kita melalui inovasi hilirisasi sosial ini mampu menjadi bagian dari untuk elevate atau mengangkat dari program-program yang bisa dijadikan untuk mengangkat program yang bisa mengangkat dari kemiskinan menjadi tidak miskin. Dan kebetulan tandeman kita dengan Bapeda Kabupaten Kulon Progo yang dalam hal ini sebagai Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Kita mengambil lokasi di Desa Demang Rejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, dan lokasi ini adalah bagian dari lokasi yang sudah menjadi persetujuan bersama antara tim kita dari Fakultas Peternakan UGM atau tim hilirisasi inovasi sosial ini dengan Pemda atau dalam hal ini Bapeda Kabupaten Kulon Progo. Nah, kegiatan kita bersama dengan kelompok tani di Desa Demang Rejo, Kecamatan Sentolo adalah bersifat tandeman dengan Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo melalui dana keistimewaan itu memberikan support kepada masyarakat dalam bentuk ternak dan kandang, dan kita melakukan intervensi atau memberikan inovasi, memberikan input di dalam transfer teknologi dalam bentuk pelatihan pakan, pelatihan manajemen ternak, pelatihan untuk mengetahui pakan-pakan berkualitas dari potensi lokal, termasuk pemanfaatan byproduct ataupun waste-nya, misalnya feces-nya atau apalah yang bisa digunakan untuk menjadi kompos, sehingga nanti ada siklus integrated farming di situ. Nah, masyarakat yang kita dampingi juga saat ini sedang menjalankan program integrated farming di mana ada ternak domba, kemudian diintegrasikan dengan pohon pisang. Nah, kita maka juga ingin menyampaikan juga di dalam pelatihan bagian pisangnya seperti apa atau bagaimana memanfaatkan produk pisang, byproduct pisang supaya bisa dioptimalkan siklus memutar dengan peternakan domba di situ. Sehingga harapannya efisiensi akan terbentuk. Kalau efisiensi terbentuk, maka nanti marginnya menjadi meningkat. Kalau marginnya meningkat, harapannya pendapatan petani meningkat, dan di sinilah peran kita transfer teknologi untuk mengangkat dari yang miskin menjadi tidak miskin, atau dari yang sangat miskin menjadi miskin. Ini bagian dari PR kita di dalam hilirisasi inovasi sosial ini. Nah, output yang kita targetkan dan kita capai adalah memang pengetahuan. Tentu saja kita sudah lakukan pelatihan, pendampingan, maka pengetahuan mereka menjadi meningkat, dan kita juga lakukan survei terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat yang kita dampingi, dan keterampilan juga meningkat yang semula tidak tahu bagaimana mengoptimalkan potensi getepok pisang, daun pisang, dan segala macam yang berkaitan dengan pisang yang semula mungkin hanya terbuang, sekarang bisa diseleksi mana yang bisa untuk pakan, mana yang bisa untuk kompos atau pupuk. Dan ini bagian dari intervensi atau output yang kita dapatkan. Demikian yang saya sampaikan, dan tetap semangat terus mengabdi, terus makaryo ngarumke negoro. Terima kasih, salam.